Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi biaya. Ya, jadi secara umum biaya itu kita bagi menjadi biaya produksi dan biaya non produksi. Jadi untuk biaya produksi ini biasanya terjadi di pabrik ya, untuk perusahaan manufaktur. Kemudian non produksi ini terjadinya di luar pabrik. Jadi misalnya di perusahaan punya outlet atau toko, tempat-tempat dia menjual produknya ya. Jadi atau di kantor ya. Jadi itu termasuk nanti dalam biaya non produksi. Untuk biaya produksi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik atau BOP. Sementara non produksi di sini ada macam-macam, ada biaya pemasaran, administrasi dan umum, pembelian ATK, kemudian nanti ada biaya listrik, air, telepon yang munculnya di kantor, di outlet atau toko ya, yang di luar pabrik. Ya, jadi di sini kita harus pahami dulu ya perbedaannya antara biaya produksi dan biaya non produksi berdasarkan di mana biaya itu muncul. Kemudian untuk biaya bahan baku ya, jadi bisa dibagi menjadi biaya bahan itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 2, yaitu biaya bahan baku langsung atau direct material dan biaya bahan penolong yaitu indirect materials. Kalau bahan baku langsung itu cirinya dia dapat ditelusur langsung ke produk jadi, kemudian memiliki atau menjadi porsi terbesar dalam biaya produksinya. Jadi bisa kita lihat dari nominal biayanya. Biasanya untuk satu produk yang dia memakan biaya bahan baku yang utama ya, biaya bahan baku langsung tadi, dia akan menghabiskan porsi terbesar dari total biaya pembuatan produk tersebut atau total HPP-nya ya. Misalnya untuk membuat mebel berupa meja, kursi, almari yang secara kasat mata bisa kita lihat bahan bakunya adalah kayu ya. Jadi pasti kayu itu memakan porsi terbesar dalam biaya keseluruhan pembuatan mebel tersebut. Kemudian biaya bahan penolong itu adalah biaya yang sulit ditelusur ke produk jadi ya. Jadi sebenarnya bisa kita hitung biaya tersebut tapi akan sedikit sulit ya. Pertama, bisa jadi biaya tersebut merupakan biaya bersama. Misal untuk membuat satu meja saya perlu amplas ya. Nah, satu amplas itu kadang tidak hanya digunakan untuk mengamplas satu meja, tapi beberapa. Bisa jadi 4, 5 ya dan seterusnya. Sehingga kita harus menghitung berapa biaya amplas tadi ya per unit produk ya. Jadi bahan penolong itu karena nilainya kecil ya, jadi ciri yang kedua selain sulit ditelusur ke produk jadi juga nilainya biasanya nggak signifikan, kecil ya, tapi dia juga bisa dihitung. Nah, misalnya untuk perusahaan mebel selain butuh amplas, misalnya ada paku ya, kemudian lem untuk merekatkan bagian-bagian dari sekat misalnya dan seterusnya, yang nilainya kecil ya dan bukan menjadi komponen terbesar dalam biayanya. Kemudian biaya tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu direct labor dan indirect labor. Direct labor atau tenaga kerja langsung ini adalah semua tenaga kerja yang melaksanakan proses produksi secara langsung ya, dan dia merupakan bagian terbesar dari biaya tenaga kerja. Ya, misalnya kasus perusahaan mebel tadi, yaitu mereka yang langsung mengerjakan produksi mebel adalah tukang kayunya ya, kemudian tukang ukirnya, tukang amplasnya dan seterusnya yang mereka langsung menangani proses pembuatan meja. Nah, untuk perusahaan konveksi misalnya mereka yang memotong kain ya, jadi upah tukang potong kain ya, kemudian upah tukang jahitnya, kemudian kalau masih diberikan aksesoris ya berarti yang pasang aksesorisnya sampai nanti bagian packing ya, mereka masuk dalam tenaga kerja langsung. Kemudian indirect labor atau biaya tenaga kerja tidak langsung adalah mereka yang tenaga kerja yang tidak
secara langsung menangani proses produksi ya, tapi mereka tetap memberikan kontribusi, mereka tetap bekerja dalam lingkup pabrik ya. Jadi masuk dalam biaya produksi ya. Jadi dia masuk biaya produksi tapi tidak menangani secara langsung proses produksi. Ya, contohnya siapa? Misalnya satpam pabrik, dia kan tidak langsung menangani proses pembuatan meja tadi atau pakaian ya, tapi dia bekerja di pabrik. Ya, jadi satpam pabrik, kemudian mandor atau supervisor, kemudian cleaning service ya, yang mereka bekerja di area pabrik. Ya. Kemudian untuk overhead atau factory overhead, di sini adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi komponennya terdiri atas biaya bahan penolong ya. Kemudian tenaga kerja tidak langsung dan biaya produksi tidak langsung lainnya. Jadi semua biaya yang muncul di pabrik yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dia masuk dalam factory overhead atau BOP. Nah, selain itu juga kita kenal ada biaya non produksi. Tadi sempat saya singgung di depan, yaitu biaya non produksi itu munculnya di luar pabrik. Ya, misalnya tadi saya punya toko ya, outlet penjualan apa misalnya pakaian ya. Jadi di situ pasti akan muncul ketika saya mengoperasikan toko tersebut, pasti akan muncul biaya-biaya operasional, misalnya biaya gaji karyawan di toko, kemudian biaya listrik, air, telepon untuk toko, kemudian biaya pengiriman kalau memang kita menyediakan jasa pengiriman barang ya yang masuk di fakturnya toko, berarti dia masuk biaya non produksi. Jadi biaya yang muncul selain di pabrik. Kemudian biaya hubungannya dengan produksi. Kita kenal di sini ada biaya utama atau prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Biaya utama yaitu biaya yang langsung berhubungan dengan proses produksi ya, yaitu biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Kemudian biaya konversi, biaya yang berhubungan dengan mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Jadi tanpa ada conversion cost kita tidak dapat melakukan proses produksi. Terdiri dari BTKL, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP atau overhead. Kemudian skema biaya ini bisa kita lihat di sini. Untuk prime cost rumusnya adalah bahan baku ya atau BBB ditambah dengan BTKL. Sedangkan untuk conversion cost terdiri dari BTKL dan BOP. Nah, berikutnya di sini ada beberapa soal latihan di mana kita diminta untuk mengidentifikasi berbagai macam biaya yang muncul. Ini kira-kira masuk di macam biaya apa? Apakah BPKB, BTKL, BOP atau non produksi? Ya, berikutnya di sini juga ada contoh soal yang sudah saya berikan jawabannya juga. Nanti silahkan dianalisis ya. Dianalisis kemudian dihitung berapa nilai BPB, BTKL, BOP, kemudian biaya non produksinya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai sekian. Minggu depan kita perdalam lagi untuk pembahasan materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.